salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan pada pertemuan daring yang kelima. Kali ini kita masuk materi yang baru, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Hanya saja Bapak menyisipkan materi pendukung ke situ, yaitu tentang turunan fungsi aljabar yang sudah kita pelajari semester yang lalu. Jadi tonton terus video pembelajaran dari Pak AS. Salam SM. Halo, salam berjumpa kembali dengan Pak AS. Perhatikan tujuan pembelajaran kita tentang topik turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama ini. Yang pertama adalah kamu dapat mengingat kembali rumus dari turunan fungsi aljabar dengan rajin dan giat atau semangat untuk belajar terus-menerus. Kedua, kamu juga dapat memahami dan menghafal rumus dasar turunan dari fungsi trigonometri dengan toleran atau fraternitas untuk mengembangkan sikap yang solider. Baik, langsung saja kita bahas materi dari tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Nah, kenapa kita pelajari ulang tentang turunan fungsi aljabar? Karena ini adalah materi pendukung untuk materi yang sekarang, yaitu turunan dari fungsi trigonometri. Jadi alangkah baiknya kita bahas kembali rumus-rumus dari turunan fungsi aljabar tersebut. Langsung saja kita perhatikan dulu dalam bentuk penulisan atau penotasian tentang turunan. Misalnya turunan pertama dari fungsi fx misalnya, maka ini dapat kita tuliskan ada dua notasi tentang turunan, boleh dalam aksen, boleh dalam d per dx. Berarti turunan pertama dari fx adalah dapat dituliskan aksen dari fx, atau boleh juga dituliskan d per dx dari fx. Oke ya, jadi simbol turun tadi ada dua ya, boleh dalam notasi aksen, boleh dalam notasi d per dx. d per dx artinya adalah diferensial fungsi fx, di mana didiferensialkan terhadap variabel x, gitu ya. Atau turunan pertama dari fungsi y misalnya, berarti dapat dituliskan notasinya y aksen atau dy per dx. Demikiannya yang ini. Baik, itu masalah penulisan atau penotasian tentang turunan, ada dua ya, dalam bentuk aksen, boleh juga dalam bentuk d per dx. Baik, kita masuk ke rumus-rumus dasar tentang turunan fungsi aljabar, yaitu yang pertama yang harus kamu ingat kembali, yaitu turunan dari x pangkat n. Oke, berarti rumus dari fungsi y nya adalah bentuk x pangkat n, demikian ya, seperti ini. Maka turunan pertamanya adalah pangkat x nya, yaitu pangkat n ini kita kalikan ke depan atau ke koefisien x, kemudian pangkat n nya dikurangkan dengan 1 ya, seperti ini dia hasilnya ya. Perhatikan dulu contohnya, misalnya persamaan fungsi ini adalah x kuadrat, maka turunan pertama dari y adalah, artinya turunan dari x kuadrat ini kan sama bentuknya dengan bentuk umumnya sebelumnya, bukan? Berarti pangkat x nya yaitu 2, kita kalikan ke koefisien x1 seperti ini, maka 2 kali 1 ya 2 kali variabel x nya, pangkatnya semula turun 1 ya, dari pangkat 2 menjadi pangkat 1, nggak usah dituliskan, berarti inilah hasil turun pertamanya. Bagian B, y sama dengan 3x pangkat 4, maka turunan pertamanya adalah, oke, turun pertama dari 3x pangkat 4 ini kan sama dengan bentuk umumnya tadi ya, perpakatan dari x atau x pangkat 4 gitu ya. Berarti pangkat 4 kalikan ke depan x atau ke koefisien x, 4 kali 3 yaitu 12 kali variabel x nya atau bilang pokoknya dalam bentuk variabel x
pangkatnya adalah turun 1 dari pangkat semula 4 berarti menjadi pangkat 3. Inilah hasil turun pertamanya. Nah, contoh yang ketiga, misalnya Y sama dengan 2, turunan dari Y artinya adalah turunan pertama dari Y artinya adalah turunan dari konstanta 2 ini. Perhatikan di sini, konstanta 2 ini sebelum kita turunkan, ini dapat kita setarakan atau kita sederhanakan. Konstanta 2 ini dalam bentuk variabel X ini setara dengan 2 kali X pangkat 0. Berarti ya pangkat X nya kan sudah muncul di sini pangkat 0. Kalikan ke depan untuk mencari hasil turunannya, kalikan pangkat 0 nya ke depan, 0 kali 2, 0 kali berapapun hasilnya selalu 0 gitu ya. Jadi kesimpulannya turun dari konstanta 2 adalah 0. Artinya apa anakku ya? Setiap konstanta bilangan berapapun dia, jika kita turunkan dia atau turunan pertamanya, maka hasilnya pastilah selalu 0. Turun dari 5 0, turun dari minus 3 0, turunan dari 3/2 0, turun dari 1000 0. Pokoknya setiap konstanta bilangan turun pertamanya adalah selalu 0. Demikian. Baik, itu ya rumus dasar yang pertama tentang turun dari X pangkat N. Oke, jadi pangkat N-nya di sini adalah anggota bilangan real ya. Nah, yang kedua, rumus turunan dari penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi atau beberapa variabel X, kira-kira gitulah dia ya. Perhatikan dulu bentuk umumnya. Misalnya, persamaan fungsi Y awalnya sebelum kita turunkan adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan 2 fungsi. Di sini Bapak buat. Maka turun pertamanya adalah cukup masing-masing fungsi ini kita turunkan ya, atau masing-masing suku kita turunkan. Turun dari fungsi U atau suku pertama, tambah atau kurang turun dari fungsi V atau turun dari suku kedua gitu ya. Jadi jika bentuk yang diturunkan adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi, maka masing-masing fungsi atau masing-masing suku cukup kita turunkan. Jadi tidak terlalu sulit ya. Perhatikan di sini keterangannya, fungsi U dan V adalah fungsi-fungsi yang dapat terdiferensialkan atau terturunkan terhadap variabel X. Demikian ya. Kita perhatikan dulu contoh berikut. Misalnya persamaan fungsi ini adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan 3 variabel X atau 3 suku atau 3 fungsi di sini, yaitu 2X kuadrat tambah 5X kurang 3. Maka turunan pertamanya adalah masing-masing suku diturunkan ya. Ini suku pertama kita misalkan fungsi U, maka turunan fungsi U tambah turunan fungsi V dikurang turunan pertama fungsi W misalnya, maka hasil turunannya kita tuliskan turunan fungsi U. U tadi kan 2X kuadrat kita misalkan, maka turunan fungsi U artinya adalah turun dari 2X kuadrat. Hasilnya adalah pangkat X nya dikalikan ke depan sekaligus turun 1 ya, berarti 4X tambah turunan fungsi V. V tadi sebelum turunkan kita misalkan 5X, maka turun dari V artinya adalah turun dari 5X. Turun 5X adalah konstanta 5 kurang turunan fungsi W. Fungsi W kita misalkan tadi adalah minus 3 ya, maka turun fungsi W artinya turun dari konstanta minus 3, hasilnya adalah 0. Berarti dapat disamakan 4X tambah 5 kurang 0, hasilnya adalah tetap 4X tambah 5. Inilah hasil turun pertama dari keseluruhannya ya, fungsi Y tadi ya. Baik, kita perhatikan rumus dasar turun fungsi aljabar yang ketiga, yaitu turunan dari perkalian 2 fungsi ya. Misalnya mula-mula persamaan fungsi yang sebelum diturunkan adalah bentuk perkalian 2 fungsi atau perkalian 2 buah variabel X seperti ini ya. Maka untuk mencari hasil turunan pertamanya adalah turunan fungsi pertama atau fungsi U dikali fungsi V tanpa diturunkan ditambah turunan fungsi U tanpa diturunkan kali turunan fungsi V. Ya, perhatikan keterangannya fungsi U dan V terturunkan terhadap variabel X ya. Perhatikan contohnya. Misalnya anakku ya, persamaan fungsi sebelum diturunkan adalah bentuk 2X kuadrat kali variabel X. Ini kita jawab dengan 2 cara. Cara pertama lewat rumus dulu, cara rumus turunan tadi. Kita misalkan di sini 2X kuadrat adalah bentuk fungsi U dan X adalah bentuk fungsi V, maka
turunan pertama dari fungsi Y itu sama, artinya turun dari perkalian dua fungsi ini ya, fungsi U kali fungsi V. Maka turunannya adalah apa tadi? Di atas dilihat di rumus, yaitu turunan fungsi U kali V tambah fungsi U kali turunan V, kan gitu ya. Berarti kita proses lebih lanjut. Turunan fungsi U, mula-mula kan sudah kita misalkan fungsi U dalam variabel X adalah bentuknya 2x kuadrat ya, seperti ini. Maka turunan U artinya turun dari 2x kuadrat, hasilnya adalah 4x. Dan fungsi V tadi kita misalkan dalam bentuk variabel X, kan gitu ya. Maka turun fungsi V katanya berarti turun dari X, hasilnya adalah konstanta 1. Tinggal gantikan aja atau kita substitusikan ke rumus turunan pertama fungsi Y ya, sebagai turunan umumnya. Berarti turunan fungsi U dalam variabel X adalah 4x kali V tanpa diturunkan, yaitu X tambah fungsi U tanpa diturunkan 2x kuadrat kali turunan fungsi V adalah 1. Oke, kalikan 4x kali X, 4x kuadrat tambah 2x kuadrat. Maka dari sini hasil penjumlahan 4x kuadrat tambah 2x kuadrat adalah, perhatikan di sini anakku, dia sudah sejenis ya, sama-sama bentuk kuadrat atau x kuadrat. Berarti koefisiennya aja kita jumlahkan, 4 tambah 2 adalah 6x kuadrat. Oke, demikian inilah hasil turunan pertama dari fungsi Y-nya. Baik, kita selesaikan dengan cara kedua, yaitu dengan cara menyederhanakan soal terlebih dahulu, baru kita turunkan. Karena ini masih bisa dikalikan ya, 2x kuadrat kali x. Ini kan masih sederhana, boleh dikalikan dulu, baru kita turunkan. Berarti ini sama artinya 2 kali x pangkat 3. Kan gitu ya. Barulah ya dari sini kita turunkan. Kenapa di sini anakku? Kan sudah kita ubah bentuknya dari perkalian antar variabel x menjadi tunggal variabel x-nya. Berarti ini sesuai bentuk awalnya, ini adalah sesuai dengan perpangkatan dari x ya. Rumus yang pertama tadi, yang ini gitu ya. Berarti pangkat 3-nya kalikan ke depan, 3 kali 2 kali variabel x-nya, sementara pangkatnya dikurang 1 ya. Berarti 6x kuadrat. Inilah hasil turun pertamanya. Apakah sama dengan rumus? Kita saksikan bersama-sama, ternyata ekivalen alias sama. Kan gitu ya. Ini. Baik ya, itu fungsinya kita pelajari. Rumus turun fungsi aljabar terlebih dahulu, karena ada 5 buah rumusnya yang harus kalian pahami dan kuasai. Karena ini berlaku juga nanti kelima rumus ini pada pengembangan atau penyelesaian soal rumus turunan atau penyelesaian turunan dari fungsi trigonometri. Baik, rumus yang keempat kita ingat kembali atau kita ulangi kembali, turunan dari pembagian dua fungsi. Maksudnya di sini anakku, bentuk yang diturunkan adalah pembagian dua fungsi, artinya di sini adalah pembagian dua buah variabel x nanti ya pada soal yang sebenarnya. Perhatikan dulu bentuk umumnya dulu. Persamaan fungsinya sebelum diturunkan adalah pembagian dua fungsi, misalnya fungsi U bagi fungsi V, di mana fungsi U dan V ini adalah terdiferensialkan atau terturunkan terhadap variabel x nantinya ya. Maka turunan fungsi Y artinya turunan dari fungsi U bagi V atau turunan dari pembagian dua fungsi ini, hasilnya adalah turunan fungsi U kali V kurang fungsi U kali turunan V per V kuadrat. Oke, ini dia rumusnya yang harus kalian ingat. Kita perhatikan dulu contoh. Bapak berikan sebuah contoh. Persamaan fungsi Y ya, sebelum diturunkan adalah bentuknya 2x kurang 1 per x tambah 1. Maka tentukanlah turun pertama dari fungsi Y. Kita selesaikan dengan dua cara. Cara pertama adalah lewat rumus. Y sama dengan 2x kurang 1 per x tambah 1. Ini tadi soal kita ya, yang ini. Maka perhatikan di sini persamaan fungsi Y sebelum kita turunkan adalah bentuk pembagian dua fungsi atau pembagian antar variabel x. Kita misalkan yang ada pembilang 2x kurang 1, kita misalkan fungsi U, dan di penyebut x tambah 1 kita misalkan fungsi V. Maka turunan dari fungsi Y atau turun dari pembagian dua fungsi ini adalah apa tadi rumusnya? Turunan fungsi U kali V
kurang fungsi U kali turunan V per V kuadrat. Tinggal menggantikan dalam bentuk variabel X saja ya. Perhatikan fungsi U nya adalah 2X kurang 1, maka dari sini turunannya apa kira-kira ya? Turunan fungsi U adalah, terus ini X tambah 1 ya. Turunan fungsi V kita tuliskan dulu, turunan fungsi U artinya turun dari 2X kurang 1, hasilnya adalah 2 ya. Sementara turunan dari fungsi V artinya adalah turunan dari X tambah 1. Oke ya, kita ulang. Turunan U berarti sama artinya turun dari 2X kurang 1, hasilnya adalah 2. Turunan V sama artinya turun dari X tambah 1, hasilnya adalah konstanta 1. Tinggal gantikan ke rumus turunan dari fungsi Y ya, secara keseluruhan atau secara umumnya tadi. Berarti kita gantikan turunan U hasilnya adalah 2X kurang 1 ya, 2X kurang 1. 2X kurang 1 kali V adalah V X tambah 1 ya. Oh, ini turunan U ya, berarti hasil turunannya adalah 2 dikali V tanpa diturunkan X tambah 1 kurang fungsi U nya. Fungsi U nya tadi adalah tanpa diturunkannya 2X kurang 1 ya. 2X kurang 1, 2X kurang 1 kali turunan V adalah turunan dari X tambah 1, hasilnya tadi adalah 1 per V kuadrat bentuk persamaannya dalam bentuk variabel X adalah X tambah 1, karena kuadrat ya kita kuadratkan kembali. Oke, kita cernakan terus. Maka dari sini 2 nya kalikan ke dalam, 2 kali X, 2X tambah 2 kali 1 ya, tambah 2 ya. Oke, minus ini kalikan juga ke belakang ya. Minus kali 2X minus 2X minus kali minus 1 menjadi positif 1 per penyebut, yaitu X tambah 1 kuadrat. Nah, dari sini 2X nya habis. Kenapa? Karena berlawan tanda, maka tinggallah di pembilang 2 tambah 1 alias 3 per penyebut X tambah 1 kuadrat. Inilah hasil turunan pertama dari fungsi Y atau turun dari pembagian dua fungsi tadi. Baik ya, kita perhatikan dulu cara cepatnya atau deking. Di sini rumus cepat ini atau deking ini ada syaratnya anakku ya. Perhatikan bentuk persamaan fungsi Y-nya atau bentuk persamaan pembagian dua fungsinya. Mula-mula wajib dia berbentuk pecahan berderajat 1 ya. Ini ciri-cirinya adalah pembagian dua fungsi atau pecahan berderajat 1 ya. Berderajat 1. Kenapa? Kalau derajat 2 bagaimana? Bolehkah dengan rumus deking ini? Tidak boleh, harus lewat rumus ya. Ini khusus pembagian fungsinya berderajat 1, maksudnya pangkat tertinggi variabel X-nya di pembilang maupun di penyebut hanya berpangkat 1. Itu artinya berderajat 1. Jika seperti itu soalnya, maka boleh kita pakai rumus cepat atau deking ini. Caranya adalah kalikan silang ya, koefisien X di pembilang dengan konstanta penyebut, kemudian kita kurangkan atau selisihkan dengan perkalian konstanta di pembilang dengan koefisien X di penyebut, berarti B kali C, demikian ya, yang ini per penyebut kuadrat gitu ya. Perhatikan kembali ke soal kita mula-mula adalah 2X kurang 1 per X tambah 1. Nah, kita kaitkan ke bentuk umumnya ini, AX tambah B per CX tambah D, maka dapat ditentukan nilai A, B, C, dan D nya ya, karena variabel utama fungsi Y ini adalah X ya, sementara B, C, D ini adalah konstanta nanti pada contoh yang sesungguhnya. Maka A nya adalah koefisien X di pembilang 2, B konstanta di pembilang minus 1, C adalah koefisien X di penyebut, ini dia 1, dan D adalah konstanta di penyebut ya, 1 ya. Maka turun pertama dari fungsi Y atau pembagian dua fungsi tadi adalah
pakai rumus tadi AD kurang BC per penyebut kuadrat. Oke, gantikan nilai A dan D, berarti 2 kali 1 kurang B kali C min 1 kali 1, berarti 2 kali 1 2, min kali min 1 menjadi tambah 1, 2 tambah 1 adalah 3 per penyebut ya. Oke, apakah sama hasil akhir dari turunan ini? Oke, kita intip, ternyata hasil akhirnya sama. Demikian. Gimana kira-kira aku sebatas rumus turun fungsi aljabar yang keempat? Cukup mudah? Mudah. Siapa dulu? Pak AS kan gitu ya. Asik. Kita lanjut ke rumus kelima sebagai rumus terakhir ya tentang rumus turunan fungsi aljabar. Rumus yang kelima adalah turunan dari perpangkatan dari suatu fungsi. Fungsi di sini adalah sama artinya variabel X ya. Perhatikan bentuk umumnya dulu, misalnya bilang pokoknya di sini tidak bentuk variabel X sebagai dasar, tetapi sudah diperluas atau sudah dikembangkan variabel X-nya, apakah bentuk X kuadrat atau X tambah 5 atau 2X kuadrat kurang 5X tambah 1 gitu ya, bentuk fungsi U-nya atau bilang pokoknya nanti. Jadi pangkatnya di sini kita misalkan pangkat N, berarti pangkat N dari fungsi U ya. Sebelum turunkan itu ciri-ciri umumnya dulu kita lihat. Maka turun pertama, bagaimanakah turun pertamanya? Ini dia hasilnya ya, cukup 2 kali kita proses. Proses yang pertama adalah turunan dari pangkat N sama dengan rumus yang pertama, kemudian kita kalikan turunan dari bilangan yang pokoknya saja ya, pangkat N nya kita abaikan kan gitu ya. Berarti perhatikan di sini fungsi U ini terdiferensiasi terhadap variabel X. Berarti pada contoh sebenarnya fungsi U-nya memuat variabel X, itu artinya ya. Perhatikan dulu contoh yang Bapak berikan, Y sama dengan 2X kuadrat dalam kurung pangkat 3. Kalau kita kaitkan ke bentuk umum ini, maka fungsi U-nya di sini atau bilang pokoknya di sini adalah 2X kuadrat. Sementara pangkat N-nya adalah tentu 3. Maka turunan pertama fungsi Y itu sama artinya turunan 2X kuadrat dalam kurung pangkat 3, kira-kira gitu dia ya. Kita selesaikan dengan 2 cara. Cara pertama dengan rumus tentunya ya. Jadi 2X kuadrat ini sebagai bilang pokok, kita misalkan fungsi U, sementara pangkat 3 kaitkan ke bentuk umum tadi adalah pangkat N. Berarti sama artinya U pangkat N ya. Turun pertama dari U pangkat N kan sudah ada dari rumusnya ini ya. N kali fungsi U pangkat N kurang 1 kali turunan fungsi U. Tinggal gantikan aja dalam bentuk variabel X. Pangkat N berarti 3 ya, ini gantikan. Fungsi U-nya tadi adalah kita misalkan dalam bentuk variabel X adalah 2X kuadrat, ini gantikan 2X kuadrat. Berarti pangkat N-nya 3 kurang 1 kali turunan fungsi U. Fungsi U dalam bentuk variabel X kan ini tadi ya, bilang pokoknya 2X kuadrat yang dalam kurung semua, maka turun dari U sama artinya turun dari 2X kuadrat adalah 4X. Gantikan dengan 4X. Nah dari sini 3 kali ya dalam kurung 2X kuadrat pangkat 2 kali 4X. Apakah 3-nya boleh dikalikan ke dalam kurung? Oh tidak. Kenapa? Karena pangkat di luar kurung belum berderajat 1 atau belum linear atau belum berpangkat 1. Dia masih berpangkat 2. Tidak boleh. Kalau kalian kalikan maka pastilah salah. Jadi 3 ini hanya boleh dikalikan ke berderajat 1 dari variabel X nya, yaitu 4X sekaligus. Berarti 3 kali 4X adalah 12X kali dalam kurung 2X kuadrat ya, pangkat 2. Kira-kira gitu deh ya. Maka ini boleh kita sernakan 12X. Oke, pangkat 2 jika masukkan ke dalam kurung berarti pangkat jumlah pangkat, maka berdasarkan sifatnya kita kalikan sesama pangkatnya, bukan? Sementara 2 ini juga memiliki pangkat di sini, pangkat 1 ya, kalikan juga ya. Berarti 2 kali pangkat 1. Ini ya, bilang pokoknya 2, pangkat 1-nya di sini kalikan dengan ke atas, yaitu 2 kali X pangkat 2 kali 2 pangkat 4 gitu ya. Nah berarti dari sini sama dengan 12X kali 4X pangkat 4 kan gitu ya. Oke, ini boleh dikalikan ke dalam kurung, sudah boleh. Kenapa? Karena pangkat di luar kurung sudah pangkat 1 gitu ya. Jadi pastikan dia pangkat di luar kurung adalah 1 baru boleh dikalikan unsurnya dari luar ke dalam. Berarti 12 kali 4 48, X kali X pangkat 4
pangkatnya dijumlahkan berdasarkan sifat, berarti pangkat 5. Maka turunan pertama dari fungsi Y mula-mula tadi adalah 48X pangkat 5. Demikian, kita selesaikan dengan cara kedua, yaitu dengan cara menyerahkan soal dulu, baru kita turunkan apakah sama hasil akhirnya. Kita tunjukkan. Asik. Baik, yang perhatikan ya. Mula-mula soalnya itu kan ini ya, pangkat 3 dari 2X pangkat 2. Maka ini masih boleh kita pangkatkan. Maksud Bapak kita sernakan, berarti 2 pangkat 3 adalah ini dia, 2 pangkat 3 kali X pangkat 2 kali 3. Berarti pangkat 6 bukan? Oke ya, 2 ini berpangkat 3 nak ya, karena semula pangkat 2 nya kan 1, hanya kalikan ke luar ya, ke pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8, kan gitu ya, X pangkat 6. Oke, perhatikan kita sudah mengubah bentuk dari perpangkatan fungsi menjadi X yang berpangkat 6 sama dengan yang pertama, rumus yang pertama tadi. Maka turunan fungsi Y atau turun pertama dari fungsi Y sama artinya turun pertama dari 8X pangkat 6. Maka hasilnya adalah kalikan pangkat 6 ke depan. 6 kali 8 adalah 48. Sementara pangkat X nya kita kurangi 1 ya, menjadi pangkat 5. Ini dia hasil akhirnya. Apakah sama dengan rumus tadi? Kita intip kembali ya. Oh, ternyata sama juga, gitu dia. Berarti rumus tadi terbukti ya, atau valid. Baik, Nago ya. Hanya kenapa Bapak arahkan selalu lewat rumus bukan dengan menyerahkan soal? Karena pada soal yang lain atau banyak soal atau kasus sulit kita sernakan ya, sulit kita kalikan dulu pangkatnya. Kenapa? Karena soalnya terlalu kompleks. Maka untuk cara turunannya wajiblah lewat rumus. Ini sengaja buat bisa disernakan supaya untuk melihat validasi rumus itu ya, kebenaran dari rumus itu sah atau tidak gitu ya. Ternyata sah atau valid. Baik ya. Nah, sekarang baru nakku kita masuk ke topik yang sebenarnya, turunan dari fungsi trigonometri. Di sini nakku kita hanya bermain rumus saja ya, tidak menemukan dari mana rumus itu datangnya, tetapi kita bagaimana menerapkan rumus dasar turun fungsi trigonometri ini ke penyelesaian soal-soalnya nantinya. Jadi yang pertama sekali atau langkah pertama sekali yang harus kamu pahami adalah hafal dulu rumus dasar turunan dari fungsi trigonometri. Yang cukup kamu hafal, trigonometri ada 6 nama atau 6 buah. Cukup kamu hafal adalah 2 saja. Ini ya. Turunan dari sin X dan turunan dari cos X. Cukup ini aja kita ingat. Sisanya itu tinggal pengembangan aja lewat rumus turunan dari fungsi aljabar tadi ya. Cukup ini aja diingat. Oke, ini Bapak perintahkan, ingat ya. Artinya apa di sini? Turun dari sin X adalah hasilnya cos X. Ingat itu. Sementara turun dari cos X hasilnya adalah minus sin X. Cukup ini aja ingat. Tambahannya adalah ini ya, turun dari tangen X ya sekan kuadrat X, turun dari kotangan X min cos sekan kuadrat X. Sementara turun dari sekan X adalah sekan X kali tangen X. Turunan pertama dari cos sekan X adalah min cos sekan X kali kotangan X. Jadi cukup kedua rumus ini aja kamu ingat, sisanya tinggal pengembangan aja ya. Nah, kita perhatikan dulu contohnya. Di sini Bapak buat hanya 3 saja karena ini masih lanjutan. Untuk jelasnya kita lanjutkan nanti contoh-contoh yang lain untuk pertemuan daring yang ke-6 atau minggu depan berikutnya nanti ya. Contoh yang pertama, tentukanlah turun pertama dari Y sama dengan 3 sin X kurang X. Oke, perhatikan. Di sini pengurangan 2 suku di sini atau pengurangan 2 fungsi ya, bentuk yang hendak kita turunkan. Berarti sama dengan rumus turun fungsi aljabar yang kedua tadi ya. Jadi suku pertama ini kita misalkan fungsi U, sementara suku kedua X-nya adalah kita misalkan fungsi V ya, maka turun pertamanya adalah masing-masing suku aja diturunkan ya, turunan U kurang turunan V seperti ini ya. Oke, gantikan untuk variabel X. Turunan fungsi U sama artinya turunan dari 3 sin X. Oke ya.
perkalian sin dengan cos theta 3 ini tidak berpengaruh. Cukup ingat aja turun dari sin x, hasilnya adalah cos x. Karena perkalian cos theta 3 ya sisipkan lagi perkalian cos theta 3 gitu ya. Jadi hasilnya adalah turun dari 3 sin x adalah hasilnya 3 cos x kurang turun v, berarti turun dari x. Ini bentuk aljabar ya, tidak ada sin atau cos. Turunan dari x adalah 1. Oke, ini dia hasil turunannya. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua adalah turun dari x kali cos x. Perhatikan, jangan langsung turunkan cos x nya menjadi min sin x. Salah. Kenapa? Karena mula-mula soalnya kita lihat di sini adalah perkalian antar variabel x atau perkalian dua buah fungsi ya. X inilah sebagai bentuk aljabar, fungsi yang pertama u, fungsi u misalnya. Cos x inilah fungsi yang kedua, kita misalkan fungsi v. Ingat ya, cos x, x ini bukan terpisah atau bukan bentuk perkalian dengan cos, karena x ini adalah di dalam sudut cos x, berarti dia bersatu, bersenyawa ya. X ini sebagai sudut ya, sudut dalam cos x. Jadi cos x itu satu unsur, bukan cos kali x artinya. Oke, kalau depan cos x ini baru sudah unsur yang kedua atau fungsi yang kedua dalam bentuk aljabar ya, x saja. Berarti fungsi u kita misalkan x, fungsi v kita misalkan cos x. Maka turun dari y, saya matiin turun dari perkalian dua fungsi ini. Rumusnya tadi kan ini ya kan, tinggal gantikan aja dalam bentuk variabel x. Turun fungsi u kan x, turun fungsi u berarti sama artinya turun dari x konstanta 1 kali fungsi v tanpa diturunkan, gantikan cos x kurang fungsi u tanpa diturunkan ya, berarti gantikan x saja kali turunan fungsi v, berarti turun dari cos x. Artinya turun dari cos x tadi apa tadi? Ingat, min sin x ya, negatif sin x. Oke, negatif sin x, negatifnya pindah ke depan, berarti jumpa min kali min menjadi positif. Maka dapat disenakan 1 kali cos x tetap cos x ditambah x kali sin x. Oke, x kali sin x ini tak jenis ya, diapitkan aja dia, jangan pula kalian buat hasilnya sin x kuadrat, salah ya. Ingat ya, x di sini yang depan ini adalah bentuk aljabar, sementara x yang di belakang ini adalah sudut dalam sin x ini. Ini adalah bersatu atau bersenyawa, bukan perkalian atau terpisah. Baik, perhatikan contoh yang ketiga. Y sama dengan sin kuadrat x. Tentukanlah turun pertamanya katanya ya. Ini nakku, kita ke rumus turunan fungsi aljabar tadi sama dengan turunan yang kelima ya, rumus yang kelima, perpangkatan fungsi. Berarti di sini ingat ya, sin x ini sama artinya dalam kurung pangkat 2 ya. Ini masih sama atau setara. Berarti fungsi u nya adalah, kita misalkan basisnya di sini sin x sebagai fungsi u, sementara pangkat n nya adalah di sini kita misalkan 2. Maka turunannya adalah ya, berarti sama dengan rumus yang kelima tadi bukan? Maka turunannya ini dia rumusnya, gantikan untuk variabel x, pangkat n adalah pangkat 2 kali fungsi u tadi kita misalkan sin x ya, gantikan tanpa diturunkan, pangkat 2 kurang 1 gitu ya, kali turunan fungsi u. Fungsi u kan sin x, turun fungsi u katanya, berarti sama artinya turun dari sin x ini. Apa hasilnya? Cos x ya, itu hasil turunan dari sin x. Berarti kita samakan 2 kali sin x ya, ini menjadi pangkat 1 kali cos x. Ini dia hasil turunan pertamanya. Demikian aku ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan kembangkan rumus turunan fungsi trigonometri ini. Yang kita kembangkan nanti di sini adalah sudut-sudut trigonometrinya ya, sudut-sudut x ya. Apakah dalam bentuk penjumlahan, perpangkatan gitu ya. Itu nanti pengembangan, dan tetap semangat ya. Bapak akan jelaskan sedetail mungkin ya. Salam dari Pak AS, salam SFD.